Kesempatan itu ada dan itu akan menghasilkan uang. Ya tentu saja, kesempatan itu adalah sesuatu yang sebenarnya selalu hadir. Tapi kitanya aja yang kadang males-malesan, kitanya yang banyak alasan untuk mengambil sebuah peluang yang itu bisa membuat kita berubah dalam kehidupan. Kita ringan-ringan aja nih ngobrolnya ya. Bagaimana sikap kita atau bagaimana kita biar mudah menjadi orang yang didatangi kesempatan atau kita bisa peka untuk mengambil setiap kesempatan. Nah, kesempatan ini berupa apa aja, dan kesempatan ini dirinya itu memilih orang yang siap dan orang yang mau dengan cepat itu mengambilnya. Jadi kalau yang namanya kesempatan itu udah datang terus kitanya ragu-ragu, nah kesempatan ini akan pergi dan kesempatan itu enggan untuk datang kembali sampai kita harus menunggu kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan tentu saja itu belum tentu sebesar apa yang datang sebelumnya, tapi nggak menutup kemungkinan kesempatan yang datang di akhir itu juga dia lebih kecil. Bisa saja kesempatan itu juga membuat kita lebih besar. Itu banyak faktornya dan itu bisa kita dapatkan dengan bagaimana diri kita dan bagaimana kita membentuk mindset kita tentang kesempatan yang selalu datang. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kesempatan memang selalu datang untuk menjadikan kita orang yang berkelimpahan tentang uang atau soal uang. Tapi itu butuh kesiapan dan itu butuh sesuatu yang memang kitanya harus menjadi orang yang selalu sigap dan kita orang yang selalu peka akan kesempatan-kesempatan itu. Namun jangan pernah mengambil kesempatan ketika kita itu sedang menolong orang. Nah, misalkan gini, seolah-olah kita ini menolong, tapi dari situ ternyata kita mengambil sebuah kesempatan yang itu merugikan orang lain. Nah, itu nggak boleh ya. Kitanya biar dianggap pahlawan, tapi sebenarnya kita ini adalah monster yang itu kita membantai orang yang sebenarnya membutuhkan pertolongan. Kadang ada seperti itu ya. Contohnya gini, saat Anda sulit nih, ada orang, ya udah aku bantu. Nah, tapi kamu syaratnya harus menyiapkan ini itu. Biasanya terjadi gini, saat Anda kepepet, saat udah ya mentok-mentoknya nggak bisa berpikir lagi, akan ada orang yang pura-pura dia superhero. Dirinya menawarkan sebuah solusi. Nanti ku bantu nih, kamu kan kekurangan uang nih. Aku bisa bantu kamu untuk lipat gandakan uangmu dengan cara kamu membeli persyaratannya ini. Nah, untuk membeli itu harganya sekian yang asli. Dan itu nanti kalau kamu dapatnya yang palsu, justru kamu akan buang-buang uang. Yang asli harganya sekian juta. Kalau yang palsu sekian ribu, itu dapat. Tapi kamu hanya bisa beli saat uang itu sudah ada dan nanti aku yang belikan. Itu salah satu modus orang yang pura-pura superhero dan pengen menolong. Makanya kenapa? Orang yang susah itu mudah untuk ditipu. Karena apa? Dia butuh solusi. Nah, dari situ kenapa? Tidak sembarang kesempatan, sebenarnya itu bukan kesempatan. Kita harus perlu waspada juga dengan modus-modus seperti itu. Setelah kita menyiapkan uangnya, entah kita dapatnya dari mana, entah kita pinjam, entah kita menggadaikan sesuatu, dan akhirnya kita serahkan ke orang tersebut yang pura-pura nih membeli sebuah persyaratan yang mau digunakan untuk menggandakan uang. Karena iming-imingnya apa? Nih kamu kasih 10 juta, hutangmu 100 juta, dapatnya 1 miliar kan? Kamu masih nanti sisa. Nah, yang 10 juta itu enteng, kamu mau balikin. Itu iming-imingnya ya. Karena apa? Dia menggunakan metode yang namanya euphoria attack. Jadi kita seolah-olah terbuai. Kenapa sih modal 10 juta bisa jadi 1 miliar sedangkan hutang gue 100 juta? Gue masih cuan banyak nih. Itu yang akan membuat kita terjebak. Namun kita nggak membahas soal itu. Yang jelas, setiap ada kesempatan, teman-teman harus jeli ya. Kesempatan tidak harus saat kita dalam kondisi yang mungkin sedang terlilit sesuatu atau kita menjadi orang yang lagi susah. Nah, itu bisa teman-teman harus waspadai ya. Jadi setiap kesempatan itu nggak semuanya harus diambil. Kadang yang namanya jebakan itu juga dia menyamar menjadi sebuah peluang. Namun kita nggak diskusikan soal itu ya. Yang ingin kita diskusikan adalah membentuk diri kita sendiri. Bagaimana biar kita selalu didatangi kesempatan dan kita bisa menghasilkan banyak uang, dan itu tentu saja dengan mudah. Semua kembali lagi bagaimana program yang harus kita tanamkan pada diri kita. Kita langsung mulai di poin pertama. Poin pertama, siapa kita? Pertanyaannya adalah siapa kita? Nah, kadang gini,
kita berpikiran bahwa kesempatan hanya datang untuk orang-orang tertentu. Kesempatan hanya datang untuk orang-orang yang memang sudah dipilih. Terus kita nggak punya kesempatan untuk menjadi orang yang akan mendapatkan kesempatan itu sendiri. Yang namanya kesempatan atau peluang itu datang kepada siapa saja. Dirinya nggak memandang Anda dilahirkan di mana, Anda dilahirkan oleh siapa, jenis kelamin Anda apa, agama Anda apa, lalu status pendidikan Anda apa. Yang namanya peluang itu atau kesempatan itu bisa datang untuk siapa saja, tergantung bagaimana mindset yang sudah dibentuk, dan mindset ini sudah selaras dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kita nggak akan pernah menjadi siapa-siapa kalau kita nggak punya yang namanya goal, ya, target, tujuan kita ke depan, jangka panjangnya mau jadi siapa, mau seperti apa. Kalau kita nggak ada mindset seperti itu, kita nggak punya dream, kita nggak punya yang namanya goal, ya sudah, kesempatan itu hanya lalu lalang aja, dan kita nggak punya keberanian untuk mengambilnya. Nah, itu sebuah kelemahan yang harus dirubah, dan itu kelemahan yang harus diperbaiki. Jadi, siapa kita? Ya, kita adalah orang yang bisa didatangi kesempatan kapan aja dan di mana saja. Terus, sebuah keberuntungan itu bagaimana datang kepada kita? Ya, semua kembali lagi persepsi kita. Saat kita memiliki persepsi yang bagus, ya, itu akan menjadikan diri kita menjadi orang yang beruntung. Kita lanjut aja di poin kedua. Poin kedua adalah bagaimana kita. Bagaimana kita ini adalah apa yang sudah kita tanamkan pada diri kita. Jadi, kita memiliki impian. Terus, kitanya fokus pada impian itu untuk segera kita wujudkan. Atau paling enggak, kita berani melakukan sesuatu dulu. Memulainya dari hal-hal yang kecil dulu. Bukan langsung melulu pengen langsung kita dapat sesuatu yang gede, terus kita menjadi orang yang wah dipandang, wah kamu berhasil nih, kamu hebat. Enggak gitu. Semua ada alurnya, semua ada ritmenya. Bagaimana kita? Itu adalah saat kita menanamkan informasi-informasi yang itu hanya kita butuhkan untuk fokus pada hidup kita. Jadi misalkan nih, kita punya impian, pengen punya sebuah perusahaan. Bagaimana kita ini meyakinkan diri kita sendiri, misalkan nih, oh aku bisa. Aku segera memulainya, aku segera mengambil sebuah tindakan, dan aku mulai dari apa yang aku mampu dulu. Banyak kok orang yang memulai sesuatu dari kecil, itu banyak. Tapi meskipun sebelumnya juga mengalami yang namanya jatuh bangun, ya. Nah, dari situ kalau teman-teman itu bisa memprogram dirinya bagaimana kehidupan teman-teman agar selalu beruntung, agar selalu hoki, agar selalu mendapatkan sebuah kemudahan, ya itu tanamkan aja. Jadi gini ya, misalkan nih teman-teman menanamkan dirinya bahwa teman-teman orang yang selalu beruntung. Apapun yang teman-teman lakukan, apapun yang teman-teman pakai, itu selalu membawa sebuah keberuntungan. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Karena apa? Justru itu akan memprogram pikiran bawah sadar teman-teman untuk menjadi orang yang selalu beruntung. Dan apapun yang teman-teman kerjakan, itu selalu dalam fase keberuntungan. Mungkin ada yang kemarin cerita sering banget nemu dompet, entah isinya banyak, entah isinya dikit, dan akhirnya dia serahkan ke sebuah stasiun radio untuk diumumkan agar si pemiliknya itu bisa mengambilnya. Itu mulia banget ya, salut untuk Anda. Dan itu sebenarnya sebuah keberuntungan. Kita juga nggak tahu nanti di sebuah radio itu ternyata dirinya harus meninggalkan identitas. Nah, sedangkan dompet yang ditemukan adalah milik orang yang dirinya ini seorang mungkin pengusaha, mungkin dia seorang investor. Lalu yang menemukan ini, teman kita ini, itu dia ternyata membutuhkan sesuatu, mungkin pekerjaan, mungkin dia punya ide sebuah bisnis, dan bisa saja si pemilik dompet ini menghubungi karena ingin mengucapkan terima kasih, dan akhirnya terjadi diskusi di situ. Kerja apa? Oh, belum kerja tapi saya punya keahlian ini, misalkan seperti itu. Dan akhirnya, oh kebetulan aku juga membutuhkannya. Dan akhirnya apa? Terjadi tuh yang namanya keberuntungan, ya. Kesempatan selalu ada, dan itu tergantung bagaimana kita menanamkan apa yang menjadi sebuah keberuntungan kita. Ini berbeda dengan kalau kita memikirkan sebaliknya atau kita memprogramkan sebaliknya. Ya, yang akan didapatkan juga berbeda dan hasilnya juga akan berbeda, ya. Jadi teman-teman, fokuskan pada sesuatu yang itu hanya teman-teman inginkan.
Lanjut di poin ketiga, uang itu apa? Nah, persepsi yang ini sebenarnya sering kita diskusikan juga ya. Uang itu apa? Nah, uang itu adalah sesuatu yang mudah kita dapatkan dan kita miliki. Terus, mungkin ada yang berpikiran tentang bahwa uang itu adalah sesuatu yang terus datang kepada kita. Nah, itu juga sah-sah aja, itu boleh aja. Dan tentu saja, ada orang yang berpikiran kadang terbalik. Berpikirannya apa? Itu adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah, sesuatu yang selalu membuat masalah, sesuatu yang membuat orang serakah atau apapun lah dengan konotasi-konotasi negatif. Itu pemikirannya sama, kita berpikirnya sama, energi yang kita keluarkan sama, hasilnya juga berbeda. Jadi, kalau teman-teman ingin selalu didatangi sebuah kesempatan dan kesempatan itu akan menghasilkan uang, maka selain kita menanamkan keberuntungan, maka kita harus punya persepsi positif tentang uang. Uang ini bagaimana, terus seberapa banyak, itu kita juga harus menggambarkannya. Jangan hanya kita memiliki tujuan itu untuk nilai yang kecil. Maksudnya kecil, udahlah sekian aja nggak apa-apa, yang penting rutin. Tanpa kita melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan agar semua itu bisa jauh lebih besar lagi. Nah, itu bukan salah, itu juga benar juga. Tapi apa yang Anda dapatkan tentu saja ya segitu-gitu aja, nggak akan ada perubahan yang signifikan. Jadi saya sarankan, persepsi Anda tentang uang, buatlah sesuatu yang positif. Buatlah sesuatu itu yang mengenai uang itu adalah nilai yang besar. Makanya kalau Anda sudah memiliki persepsi itu, uang-uang dengan jumlah yang besar akan mudah datang kok kepada Anda. Entah bagaimana prosesnya, saya sendiri juga nggak tahu prosesnya nanti bagaimana, apa yang Anda hadapi itu saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas itu akan selalu ada. Minimal itu ada peningkatan dari penghasilan Anda saat ini. Minimal ya. Tapi kalau Anda konsisten di situ, maka itu akan semakin besar. Kalau nggak, Anda bisa akumulasikan dalam waktu 1 tahun. Itu nilainya berapa? Apakah Anda minus ataupun lebih? Yang jelas, berapapun penghasilan Anda, jangan fokuskan atau habiskan untuk gaya hidup. Lalu di poin keempat yang gak kalah penting adalah siapa di sekitar kita. Siapa di sekitar kita itu adalah orang-orang yang berada dalam circle kita. Mereka selalu berbicara tentang kemakmuran atau mereka selalu berbicara tentang sesuatu yang itu sebuah kesusahan. Hasilnya beda, dan apa yang tertanam pada pikiran kita, apa yang tertanam pada hidup kita itu juga berbeda. Silakan teman-teman itu amati saat Anda mungkin berkumpul dengan teman-teman kantor nih. Apa yang mereka bicarakan? Apakah kemakmuran? Apakah itu kekurangan atau keluhan-keluhan? Atau bahkan mungkin permasalahan ekonomi atau permasalahan yang sedang dialami di dalam rumah tangganya? Setiap orang bervariasi ya, dan setiap orang punya permasalahannya masing-masing. Dari situ kita bisa menilai. Sekelilingku seperti ini. Ternyata banyak orang yang selalu berpikiran tentang kemajuan, tentang kemakmuran. Mereka visioner. Ya, berarti Anda selamat. Anda akan menjadi orang yang memang punya tujuan di masa depan. Berbeda halnya kalau sekitar Anda adalah orang-orang yang suka mengeluh, suka mengumpat, suka menyalahkan keadaan mungkin, ataupun segala hal yang bagi dia itu membuatnya nggak nyaman. Itu adalah sebuah kesalahan gitu, sebuah nilai buruk bagi hidupnya. Segera jauhi, ganti. Makanya saya sering bilang kan, kita berteman juga harus pilih-pilih. Kenapa? Ya karena itu berpengaruh untuk masa depan kita, untuk kehidupan kita. Saat kita berkumpul dengan orang-orang yang membawa sebuah perubahan dalam hidup, terus membuat kita bertumbuh, itu adalah orang-orang yang memang memiliki tujuan untuk masa depan yang jauh lebih berkelimpahan daripada kita berkumpul dengan orang-orang yang suka mengeluh, atau bahkan kita sendiri nanti malah terpengaruh ikut-ikutan. Oh iya, aku mengalami hal yang sama, ternyata begini. Wah, kita merasa nyaman ya, merasa wah ada temennya juga, ternyata nasibnya sama, ternyata wah seenergi. Rasakan aja dan nikmati terus rasa itu. Semakin Anda merasakan, semakin dalam Anda akan terjatuh. Berbeda hal kalau Anda mungkin sedang punya masalah tapi berkumpulnya dengan orang-orang yang visioner. Mereka selalu memberikan jalan, mereka selalu memberikan solusi. Dan itu akan membuat Anda berubah dalam segi kehidupan, dari segi apapun. Entah itu dari ekonomi Anda, entah itu dari cara pandang Anda, minimal itu sudah berubah. Kalau Anda dengan orang-orang yang suka mengeluh, ya
stop aja di situ. Akan seperti itu terus dan semakin dalam. Lanjut di poin kelima. Kemana kita? Maksudnya adalah sama dengan tadi yang sudah saya singgung. Masa depan kita mau jadi seperti apa? Apa dream kita? Apa impian kita? Apa goal kita? Kita harus bawa itu kemana? Ya kita harus fokus pada diri kita sendiri. Lakukan perbaikan kalau ada kesalahan. Kalau misalkan kita sedang melakukan sesuatu terus di situ ada sebuah kendala, ya kita harus cari jalan keluarnya, cari solusinya. Toh memang misalkan gini, teman-teman punya usaha, ternyata usahanya itu belum ada perkembangan. Belajarlah, banyak ahli yang bisa teman-teman ajak konsultasi, dan dari situ teman-teman nanti bisa belajar nih kendalanya di mana. Oh, ada yang harus dirubah. Oh, strateginya harus begini. Itu adalah sebuah masukan. Karena apa? Kita udah punya tujuan. Kita hanya perlu untuk memperbaiki sistemnya aja. Dan nanti nikmati aja prosesnya. Setiap proses tidak akan pernah itu dirinya membuat kita semakin terpuruk. Kalau kitanya peka dan kitanya mau mengambil kesempatan untuk berubah. Tapi kalau dalam proses pun kita hanya jadi orang yang mudah menyerah, ya sudah, tamatlah. Jadi kita nggak boleh menjadi orang yang mudah menyerah. Kita harus jadi orang yang selalu maju dan kita menjadi orang yang selalu berpikir jauh ke depan. Sukses berkelimpahan.